Itu dia, makanya partai politik mulai kelihatan agak lebih frontal kali ini, agak lebih hardcore. dalam meminta jabatan ya, karena memang isinya orang isinya teman-temannya semua. Assalamualaikum Delokokis. Waalaikumsalam. Ini saya sedang gundah gulana mas bro. Ngapa meneh? Ini karena Cewek? Enggak lah. Oh, terus? Ini nih sebagai civil society, masyarakat pada umumnya mungkin ya toh. Kayaknya lagi ada apa ya? Rame-rame nih di BUMN, katanya ada si menteri BUMN-nya ya, Erick Thohir. Sama Adrian Napitupulu ya. Nah, itu lagi anggota dewan. Dia anggota dewan. Anggota dewan. Komisi 7 PDIP ya. Nah, itu kenapa sih itu tuh? BUMN-nya kenapa? Terus dua orang itu kenapa gitu? Lagi ribut. Kalau saya ngelihatnya Mas Popo ya, itu kejadian hal yang memalukan menurut saya. Kok bisa memalukan? Mainnya nggak soft. Mainnya nggak soft. Mainnya nggak soft, terlalu hardcore. Ya, BDSM. BDSM. Mungkin karena pembagian jatahnya nggak rata, bagi-bagi kekuasaannya nggak rata, sehingga menimbulkan ribut-ribut. Jadi masyarakat ngelihatnya, kalau saya ngelihatnya, apalagi kamu ngelihatnya kan bingung tuh. Bingung ini ribut kenapa? Itu jadi memalukan. Jadi pertamanya itu awalnya ya Mas Upu ya, itu Mas Adian memang untuk periode ini sangat frontal mengkritik Menteri BUMN. Beda sama dengan Menteri BUMN sebelumnya, Ibu Rini Sumarno. Santai-santai aja, nggak ada kritik sama sekali kepada Bu Rini Sumarno. Mungkin dari Mas Adian. Dari LSM lain banyak. Tapi untuk yang kali ini itu sangat frontal mengkritik. Mulai dari kapabilitas direksi dipertanyakan, mulai dari adanya 6.200 titipan. Berapa? 6.200 titipan pimpinan. Titipan? Titipan buat bagi-bagi itu ya? Bagi-bagi jabatan. Bagi jabatan. Lalu dibalas lagi sama staf khusus Kementerian BUMN. Katanya Bung Adian ini nggak mengerti budaya korporasi. Jadi ribut ini jadi memalukan lah Mas Popo, saya ngeliatnya. Jadi bukan sesuatu yang demokratis, proses berdemokrasi yang check and balance, tapi seperti bagi-bagi jatah yang nggak rata. Nah itu kan terus habis itu Mas Adian juga bilang toh, saya diperintahkan sama presiden buat ngasih nama-nama yang pantas siapa aja itu toh. Iya, kali ini memang sepertinya ya Mas Bobo, sepertinya partai politik mulai nggak malu-malu lagi untuk minta jatah kekuasaan. Papa minta jatah. Papa minta saham tuh. Oh yes, salah ya. Udah nggak malu lagi untuk untuk minta jatah jabatan, jatah pimpinan. Udah frontal gitu ya. Udah makin agak frontal. Makanya menurut Mas Adian, dia nggak minta, dia dimintai oleh presiden untuk ngasih nama-nama. Nama-nama pimpinan BUMN yang berkompeten siapa gitu ya. Dan terus kabarnya Menteri BUMN Erick Thohir. Erick Thohir itu nggak menyetujui nama-namanya, makanya itu dia jadi ribut. Ributnya lah, nah itu dia. Aku tahu saya. Itu dia, makanya partai politik mulai kelihatan agak lebih frontal kali ini, agak lebih hardcore. Dalam meminta jabatan ya, karena memang isinya orang isinya teman-temannya semua. Ya berarti masih kayak seputar nepotisme masih ya? Masih dong. Masih seputar resiko dari demokrasi ya? Ya masih. Biar demokrasi kita masih sangat mahal untuk saat ini. Nah, gini deh Mas. Berarti kalau
menurut saya nih ya, asumsi saya nih, berarti BUMN tuh masih menjadi sapi perah buat negara ini. Kelihatannya seperti itu Mas Popo. Dan ini sudah berlangsung lama nampaknya ya. Karena memang pos-pos kekuasaan yang ada itu kalau mau dibagi menteri aja nggak cukup Mas Popo. Iya, yang kemarin pas Jokowi marah-marah itu kan juga itu. Sepertinya seperti itu, kelihatannya seperti itu Mas Popo, kelihatannya seperti itu. Karena memang dari awal jabatan yang ada itu sepertinya kurang mengakomodir keseluruhan yang ikut yang mendukung. Iya, yang mendukung. Yang ikut mendukung. Relawan, partai politik, pengusaha, yang ngasih modal lah ibaratnya yang gitu ngasih ya. modal lah. Meskipun jargon waktu kampanye Pak Jokowi itu tidak ada bagi jabatan, tidak ada bagi-bagi kursi. Tapi ya namanya kampanye, sah-sah aja mau ngomong apa aja. Lain kampanye, lain kenyataannya seperti apa. Bahkan Mas Popo ya, hakim yang menangani kasus Jiwasraya sekarang jadi pimpinan komisaris BUMN. Hakim jadi pimpinan komisaris. Itu kompetennya di mananya? Saya nggak ngerti. Sekarang nggak penting kompeten Mas Popo katanya. Oh gitu ya. Nggak penting kompeten. Yang penting terbagi rata, biar nggak ribut kayak adem ayem. Biar nggak ribut kayak Erick Thohir sama Adian Apitupulu ini. Nah, seperti itu. Makanya sekarang juga lagi bingung ini. Kalau lagi ngelihat Mas Popo perhatikan, ini lagi menebak dinasti mana yang akan dibangun dalam pemerintahan sekarang. Apakah dinasti presiden? Maksud dinasti kroni, link, networking. Siapa-siapa aja sih? Siapa-siapa aja sih yang di ini orang-orangnya Pak Presiden? Apakah dinasti Pak Erick Thohir? Apakah dinasti partai politik? Ini saling singkarut rebutan. Karena jangan salah, Pak Erick Thohir sendiri sudah mulai menggemakan Erick Thohir for RI1 2024. Oh, mau nyalon juga dia? Mungkin. Katanya sih dicalonkan. Cuma sama orang, belum partai. Belum partai ya? Belum partai. Yang ngomong itu siapa? Ada lah. Ada. Bukan dari Pak Erick Thohirnya sendiri. Bukan. Oh, bukan. Dia dicalonkan katanya. Tapi yang mencalonkan sekarang jadi pimpinan BUMN juga. Oh gitu. Iya, asik ya, seru ya. Makanya aku kenalan pejabat lah biar jadi pejabat juga. Siapa yang mau kenal sama kita? Siapa yang mau kenal sama kita? Ben sugihnya nggak itu aja gitu loh. Ya, aku ikut orang sugih itu gitu loh. Orang itu sedang menjaga bahwa kesejahteraan ada di lingkaran itu saja. Ya, herd immunity dalam hal kekuasaan ya. Iya, betul sekali Mas Bobo. Jadi bukan herd immunity bukan soal penyakit aja tapi juga soal kekuasaan ya dan kekayaan. Makanya kelihatannya untuk kali ini BUMN masih sama seperti dulu. Sapi perahan bagi segelintir elit. Di sini nih balik lagi kita nih masih ibaratnya pengen penyelesaian dari ribut-ribut ini loh. Gimana? Yang paling gampang bagi-bagi jabatan loh. Bagi-bagi kue. Tung, bendo ayam. Biar nggak ribut-ribut. Tapi juga ada klarifikasi nih. Cari Mas Adian. Dia diminta presiden. Oke. Diminta presiden. Berarti presidennya nyuruh. Oke. Menterinya nolak. Si Pak Erick Thohir tidak menyetujui. Berarti logika berpikirnya Pak Erick Thohir membangkang terhadap presiden. Makanya perlu Pak Presiden sebagai komando tertinggi memberikan penjelasan dan klarifikasi mana yang benar. Apakah benar Pak Presiden meminta kepada partai politik ke Adian Apitupulu tadi untuk memberikan nama-nama, masukan nama-nama. Masukan loh, bukan perintah. Iya. Gitu. Siapa-siapa aja sih. Iya. Jadi balik lagi ke presiden toh. Pak Menteri menolak. Apakah benar dia membangkang presiden? Kalau benar kata Adian berarti dia membangkang. Kalau tapi ternyata dia nggak menolaknya itu karena presidennya nggak nyuruh Adian Apitupulu berarti ada yang berbohong di antara tiga ini. Oh iya. Kan gitu. Yang jadi korban siapa? Tetap rakyat. Iya nggak sih Mas Popo? Iya rakyat Mas.
Makanya itu Maksudnya, dia. ya gitulah, maksudnya enggak hanjut rakyatnya yo wis toh gitu loh. Yo wis. Enggak ngapa-ngapain toh. Dan banyak yang nggak paham dan nggak mencoba untuk mencari tahu ya, atau saya peka Mm-mm. terhadap apa yang terjadi. Kan itu tadi dari bagi-bagi jabatan ya. Dari ribut-ribut. Heeh. Dari ribut-ribut ya solusinya bagi-bagi jabatan. Nah, kalau misal dari ini Itu solusi apatisnya ya. Mm-mm. Solusi karep mulah. Nah, iya. Nah, kalau solusinya dari biar nggak BUMN itu nggak jadi sapi perah lagi. Kebetulan dalam kondisi seperti ini Mas Bro ya, yang sudah serba maju Mas Bro. Mm-mm. Teknologi maju, global sudah berubah. Kayaknya BUMN juga harus berubah. BUMN harus mulai go public, melepaskan sahamnya ke pasar modal sehingga menjadi milik publik. Sehingga lebih transparan. Sampai sekarang ya jumlah gaji petinggi BUMN nggak ada yang transparan. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang pasti apa. Nggak ada yang pasti jumlah pastinya, hanya perkiraan sekitar sekian gitu. Gajinya sih nggak begitu besar mungkin, cuman tunjangan dan bonusnya Belum lagi selepetan. selepetannya kan gitu. Makanya jadi ajang rebutan komisaris dan direksi BUMN itu. Itu tadi mulai go public, transparan, diserahkan kembali kepada rakyat sehingga BUMN kita nggak jadi sapi perah lagi bagi segelintir cuman sapi perah cuman buat beberapa kalangan tok toh, Iya. bukan apa nyebar ke rakyat lagi Iya, kayak gitu toh. harusnya bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan makanya. Kasihan yang lainnya. Karena saat ini Mas Koko, pilihannya ada dua. Apa tuh? Pilih kenyang jadi budak atau lapar mempertahankan harga diri. Tuh guys, udahlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.